Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan pertama dalam mata kuliah Geometri Analitik Ruang ini kita akan membahas sistem koordinat ruang dimensi 3. Kalau biasanya dalam materi sebelumnya, dalam mata kuliah sebelumnya yaitu Geometri Analitik Bidang, kita berbicara koordinat kartesius menggunakan dua sumbu. Ada sumbu X dan juga ada sumbu Y. Kalau dalam ruang dimensi 3, ada satu sumbu lagi yang dinamakan sumbu Z. Kalau dalam gambar ini, kita bisa misalkan ini menjadi sumbu X-nya, ini adalah sumbu Y-nya, kemudian ini adalah sumbu Z-nya. Letak ketiga sumbu ini bisa berubah ya, tidak harus sumbu X yang ada di sebelah kanan atau yang berwarna hijau, bisa juga sumbu X-nya letaknya di sebelah sini, bisa juga nanti sumbu X-nya yang letaknya ada di atas, tergantung dari sudut pandang kita dalam menggambar bangun ruang nanti. Kemudian, kalau dalam dimensi 2, kita mendefinisikan titik berdasarkan letak dan jaraknya terhadap sumbu-sumbu koordinat, maka dalam dimensi 3, kita mendefinisikan titik berdasarkan letak dan jaraknya terhadap 3 buah bidang yang berpotongan pada satu titik. Jadi, ruang dimensi 3 ini kita semuanya berbicara tentang bidang. Nah, seperti pada gambar ini, kita bisa melihat sebuah bidang yang melalui sumbu X dan sumbu Z, yang nanti akan kita sebut sebagai bidang XOZ atau bidang XZ. Bidang XZ ini kalau kita gambar, maka dia akan melalui sumbu X dan juga sumbu Z. Jadi, kalau diilustrasikan dia bentuknya seperti ini. Nah, inilah bidang XOZ. Bidang XOZ ini memiliki persamaan Y sama dengan 0. Artinya, bidang XOZ ini tidak melalui sumbu Y. Kemudian kita juga bisa melihat ada yang namanya bidang XOY juga bidang YOZ. Kalau dalam gambar, bidang XOY adalah bidang yang melalui sumbu X dan juga sumbu Y. Sehingga nanti dia akan memiliki persamaan Z sama dengan 0. Nah, bidang XOY ini adalah suatu bidang yang berwarna abu-abu seperti ini nih. Nah, sudah terlihat kalau bidang XOY itu yang melalui sumbu X dan sumbu Y, bidangnya ada di sini. Bidang yang berwarna abu-abu ini. Kemudian ada satu bidang lagi, yaitu bidang YOZ, atau kita sebut juga dia sebagai bidang YZ. Nah, bidang ini memiliki persamaan X sama dengan 0. Nah, kalau dalam gambar, maka kita bisa membuat ilustrasi dari bidangnya seperti ini. Nah, miring seperti ini ya, mengikuti sumbu Y-nya yang juga miring. Nah, nanti bidangnya ada di sini. Kemudian, untuk penamaan dari masing-masing sumbu koordinat ini sendiri, kita bisa menamakan sumbu X itu sebagai apsis, sumbu Y sebagai ordinat, dan sumbu Z sebagai sumbu aplikat. Kalau kita perhatikan lagi, ketiga sumbu ini akan membagi
ruang dimensi 3 menjadi 8 bagian. Kalau di ruang dimensi 2, dia kan hanya membagi menjadi 4 bagian ya, ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Tapi kalau di ruang dimensi 3, ketiga sumbu ini akan membagi ruang menjadi 8 bagian yang kita sebut oktan, dari oktan 1 sampai oktan ke-8. Kemudian untuk penamaan oktannya, oktan 1 adalah oktan yang memiliki sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z bernilai positif. Sedangkan untuk oktan kedua, oktan ketiga, dan oktan seterusnya, ini tidak ada penamaan khusus ya. Jadi boleh saja yang di sini menjadi oktan pertama, karena dia sumbu X, sumbu Y, sumbu Z-nya positif ya. Bisa juga nanti oktan keduanya di sini atau oktan keduanya yang ada di sini. Jadi boleh berputar ke kanan atau berputar ke kiri karena belum ada penamaan khusus yang mendefinisikan oktan 2 itu seperti apa. Kemudian sekarang kita mau mencoba untuk mendefinisikan suatu titik yang terletak dalam ruang dimensi 3. Di sini sudah ada contoh. Saya gambarkan dulu, ini sebagai sumbu X-nya. Ini sebagai sumbu Y-nya, ini sebagai sumbu Z. Nah, di sini ada titik A. Kalau kita mau mengetahui letak titik A ini, maka tinggal kita tarik garis yang sejajar terhadap sumbunya. Nah, berarti dia ini terletak X-nya ada di 2, kemudian Y-nya ada di 1, sedangkan Z-nya di sini bernilai 0 karena dia sejajar dengan titik 0 di sini. Maka koordinat titik A ini sendiri bernilai 2,1,0 sesuai dengan peletakan sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z-nya. Nah, sekarang kalau saya mau menggambar sebuah titik B yang nilainya, coba kita ambil negatif ya, nilai B-nya 3, min 2,1, maka yang harus kita lakukan adalah menarik titiknya secara garis lurus ya. Yang namanya garis lurus itu bukan dia tegak lurus, tapi mengikuti dengan garis sumbunya. Jadi kalau garis sumbunya dia memiliki kemiringan seperti ini, maka menarik garisnya juga harus miring. Tadi X-nya 3 berarti letaknya di sini, kita mulai dari sini. Kemudian Y-nya min 2 berarti kita tarik garis sebanyak 2 satuan ke belakang karena negatifnya bentuknya ke belakang ya. Untuk memastikan dia lurus, kita ambil garis yang sejajar dengan sumbu X-nya juga. Kemudian kita tarik satu satuan ke atas. Satu satuan ke atas letaknya kira-kira segini. Nah, inilah nanti yang akan menjadi titik B dengan koordinat 3, min 2,1. Selanjutnya untuk latihan di rumah, silakan kalian coba untuk menggambarkan letak dari titik A dengan koordinat 3,4,6 dan juga titik B dengan koordinat min 3, min 1,5. Kemudian kita ke proyeksi titik. Yang dinamakan proyeksi titik adalah titik kaki garis yang melalui suatu titik dan tegak lurus pada suatu bidang atau garis tersebut. Jadi nih, misalnya kita punya suatu titik T dengan koordinatnya X1, Y1, Z1. Ini artinya letak titik T ini sembarang ya, kita tidak tahu di mana. Kita lambangkan dengan X1, Y1, Z1. Kemudian kalau kita mau memproyeksikan titik T ini terhadap bidang X, Y, maka proyeksinya nanti akan menjadi,
kita lambangkan dengan T aksen, X1, Y1, 0. Tadi kalau kita proyeksikan ke dalam sumbu XOY, ke dalam bidang XOY, maka XOY ini kan memiliki persamaan Z sama dengan 0, maka nanti nilai Z-nya adalah 0. Kemudian kalau misalnya titik T ini mau kita proyeksikan ke bidang misalnya XOZ, nah nanti proyeksi titik T ini akan menjadi X1, 0, Z1 karena bidang ini memiliki persamaan Y sama dengan 0, maka nilai Y-nya juga bernilai 0. Selanjutnya, kalau kita mau proyeksikan T ke bidang YOZ, bidang YOZ ini kan memiliki persamaan X sama dengan 0 ya, maka nanti hasil proyeksinya akan menjadi 0, Y1, Z1. Kemudian, kalau ini proyeksi dari suatu titik ke bidang. Sedangkan kalau kita mau membuat proyeksi T ke sumbu, kalau tadi ke bidang, maka ini kita mau memproyeksikan ke sumbu koordinat. Misalnya, mau kita proyeksikan ke sumbu X. Nah, maka nanti hasil proyeksinya akan menjadi X1, 0, 0, karena nanti yang akan menjadi tumpuan di titiknya itu hanya di sumbu X, berarti hanya sumbu X yang memiliki nilai. Sumbu Y dan sumbu Z-nya akan bernilai 0. Kemudian selanjutnya berlaku juga ketika dia diproyeksikan ke sumbu Y, maka T aksennya akan menjadi 0, Y1, 0. Sedangkan kalau dia mau diproyeksikan ke sumbu Z, maka nanti akan menjadi 0, Z1. Sekarang kita akan coba memproyeksikan suatu titik A dan B. Misalkan kita akan membuat titik A-nya 3,4,5 dan titik B-nya min 2, min 3,1. Kita andaikan dia letaknya kira-kira ada di sini ya. Kemudian kita ambil 5 satuan ke atas, berarti di sini. Nah, di sini letak titik A-nya sementara letak titik B-nya kita kira-kira ada di sini, min 2, min 3, kemudian ditarik satu satuan ke atas. Nah, ini adalah letak titik B. Supaya letaknya akurat, ini kalian gambar menggunakan garis bantu ya. Sekarang kita mau mencoba memproyeksikan titik A ini ke sumbu Z. Artinya, nanti koordinatnya akan menjadi 0,0,5. Nah, berarti dia ada di sini ya. Ini adalah letak A aksen, kemudian untuk B-nya mau kita proyeksikan juga ke sumbu Z. Maka nanti akan menjadi B aksen dengan koordinatnya 0,0,1. Nah, berarti dia ada di sini. Kalau kita mau menarik garis, misalnya garis AB, mau kita proyeksikan terhadap sumbu Z, maka
yang harus dilakukan adalah memproyeksikan titiknya terlebih dahulu. Jadi kalau nanti dia berupa garis, maka hasil proyeksinya pun juga akan berupa garis. Maka nanti dia akan menjadi seperti ini. Menjadi garis A aksen B aksen ya. Lalu bagaimana kalau nanti ada proyeksinya ke bidang? Kalau tadi kan kita proyeksikan terhadap sumbu, sekarang kita mau memproyeksikan terhadap bidang koordinat. Misalnya menggunakan titik A dan juga titik B dengan koordinatnya 3,4,1 misalnya, dan B-nya menggunakan titik min 2, min 3,1. Kita gambar titik A-nya kira-kira 3, 4, satu satuan ke atas di sini ya, kira-kira adalah titik A-nya. Kemudian titik B-nya ada di min 2, min 3. Kira-kira di sini kita ambil satu satuan ke atas. Nah, di sini kira-kira letak titik B-nya. Kita mau memproyeksikan kedua titik ini terhadap bidang XOY. Bidang XOY artinya bidang yang berwarna abu-abu ini ya. Saya beri nama dulu biar nggak bingung. Ini sumbu X, ini sumbu Y, dan ini sumbu Z. Bidang XOY dengan kata lain nilai Z-nya sama dengan 0. Artinya yang memiliki nilai hanya sumbu X dan sumbu Y, maka bidang yang berwarna abu-abu ini. Kita mau memproyeksikan dengan patokan yang tadi. Kalau dia Z-nya bernilai 0, maka nanti nilai A aksennya adalah 3,4,0. Sedangkan nilai B aksennya adalah min 2, min 3,0. Nah, kita tinggal gambar letak dari A aksen dengan B aksen. Begitu. Kalau tadi nilai A-nya 3,4,1 ada di sini, maka A aksennya berada di sini. Z-nya yang tidak memiliki nilai ya, jadi 3,4,0. Sedangkan untuk nilai B aksennya min 2, min 3, X-nya min 2, Y-nya min 3. Nah, maka nanti di sini adalah B aksennya dengan nilai Z-nya sama dengan 0. Kemudian, kalau dia berbentuk titik, maka proyeksinya seperti ini. Sedangkan kalau dia berbentuk suatu garis, ada garis AB. Maaf, ini agak melenceng. Kita tarik garis AB. Maka kalau garis AB ini mau diproyeksikan kepada bidang XOY, hasilnya nanti akan menjadi garis ini. Saya buat putus-putus ya biar agak atau saya buat warnanya yang berbeda. Nah, garis yang berwarna merah ini adalah proyeksi dari ruas garis AB. Sekarang untuk latihan di rumah, silahkan kalian coba untuk menggambar sebuah titik juga proyeksinya. Jadi misalkan ada titik A, B, C, D, E. Ada 5 titik, ini saya buat random aja. Titiknya selanjutnya, setelah menggambar ke-5 buah titik ini, silakan diproyeksikan
kelima titik ini ke bidang dan juga ke sumbu X. Jadi setelah menggambar 5 buah titik, kemudian kalian proyeksikan terhadap kelima titik ini terhadap bidang X, O, Z. Selanjutnya, 5 titik yang awal tadi, kalian buat proyeksinya terhadap sumbu X.